Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang cerah dan indah ini kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan sehat, kenikmatan kita bisa menghirup segarnya udara tanpa bayar ya. Luar biasa kan? Pokoknya kenikmatan itu sangat banyak, kita tidak bisa menghitungnya. Senantiasa maka kita harus bersyukur. Bersyukur itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur itu dengan kita beribadah, melaksanakan kewajiban dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Pokoknya masih banyak. Tak lupa kita lantunkan salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan dan sumbangsih apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, oleh keluarganya beserta para sahabatnya, maka kita hingga detik ini masih bisa menikmati indahnya beriman dan berislam serta mengikuti jejak para alim ulama dan kiai di bumi Nusantara yang sangat indah ini. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk sedikit menyampaikan terkait kisah Uwais Al-Qarni dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikisahkan Uwais Al-Qarni merupakan salah satu tabi'in. Kenapa beliau tabi'in? Di dalam sebuah kitab beliau tertulis namanya Uwais Al-Qarni, yakni Uwais bin Amir Al-Qarni Al-Muradi juga. Huwa min sadatit tabi'in, laysa min ashabin nabi. Limadza laysa min ashabin nabi? Huwa kana hadara wa kana fi zamanin nabi, lakinnahu lam yalqa an-nabi alayhi salatu wassalam. Lidzalik yusamma min sadatit tabi'in. ويلقى بعض من الصحابة ويلقى السيدة عائشة عليها السلام. Jadi Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi beliau itu tidak sempat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak bertemu? Beliau sempat datang ke Mekah mencari Rasulullah, akan tetapi Rasulullah pada saat itu, mohon maaf, Mekah atau Madinah ya, antara itu beliau sempat datang tapi tidak sempat bertemu Rasul karena Rasul sedang berperang, sehingga menyampaikan salam kepada Sayyidatuna Aisyah alaihassalam. Setelah itu beliau kembali ke Yaman karena beliau, ibunya berpesan kalau sudah bertemu cepat pulang kembali. Kenapa? Karena yaitu birrul walidain. Beliau punya ibu satu-satunya, beliau berkhidmat, bahkan ibunya pun ingin sekali melakukan ibadah haji. Jadi ada kaitannya dengan musimul haji nih. Dengan apa yang sekarang dikatakan hajinya itu haji ramah lansia ya. Sebagaimana telah disampaikan oleh kiai menteri kita ya, haji ramah lansia, Masya Allah. Kenapa? Karena saya pun teringat bagaimana ketika dulu pada musim haji itu ada lansia-lansia itu mereka lelah di tengah jalan, ada yang tersesat. Itu seringkali kita ya tahadus bin nikmah, bukan untuk menunjukkan kesombongan. Jadi dulu kita para pelajar yang ada di sana ketika menjadi tenaga-tenaga musiman, tidak hanya kita bekerja mengikuti SOP yang ada, tapi juga pada saat itu kita secara refleks karena jiwa humanis kita turut membantu orang-orang yang tersesat di tengah jalan, orang yang tidak tahu pulang ke hotel ya. Ini luar biasa nih. Nah, hal ini mengingatkan kita kepada perjalanan Uwais Al-Qarni
ibundanya ingin haji, sedangkan ibundanya pada saat itu tidak bisa berjalan. Akhirnya Uwais Al-Qarni dikatakan di suatu kitab ya, mungkin teman-teman bisa membaca kitab-kitab Hilyatul Aulia dan bisa lihat juga di kitab-kitab tentang ilmu rijal atau tarikh yang menceritakan tentang perjalanan tabi'in dan para sahabat. Jadi Uwais Al-Qarni bahkan dikatakan sampai beliau itu berlatih ya, biar nanti hajinya tuh bisa gendong ibunya nih yang sudah tidak bisa jalan. Beliau berlatih dikatakan apa? Ngangkat anak sapi naik turun gunung. Jadi biar apa, badannya tuh kuat gitu loh. Kuat suatu saat karena apa, ibunya nih pengen haji. Ya. Tadi pertama dia tidak bisa bertemu Rasulullah, tapi ibunya pengen haji, dia pulang lagi berlatih. Tapi dikatakan apa? Ini orang laisa faqat min sadati at-tabi'in wa huwa minal mukhlisin wa huwa minal muttaqin minal awliya al-muttaqin, dikatakan di dalam kitab-kitab sejarah yang menceritakan tentang biografi beliau. Beliau dari Sayyid apa? Ya bukan dari kalangan sahabat karena tidak bertemu Rasulullah, tapi apa? Masyhur ya. Namanya apa? Masyhur. Laisa faqat fid dunya fahasab walakin fis sama. Jadi namanya itu udah terkenal di langit. Rasulullah katakan, ini ada orang namanya terkenal di langit. Nabi pulang perang, mencium apa? Aromanya Uwais Al-Qarni. Beliau tidak bisa menanti Nabi, nggak bisa ketemu Nabi apa? Karena birrul walidainnya. Beliau langsung pulang lagi ke Yaman. Tapi Nabi apa? Ketika dapat amanah dari Sayyidah Aisyah alaihissalam, tadi ada yang datang ingin bertemu sama engkau wahai Rasulullah, tapi engkau tidak ada. Akhirnya orangnya kembali lagi ke Yaman, namanya Fulan. Nabi udah tahu, udah dikabarkan oleh, ya pasti ya, namanya Nabi punya kabar gaib ya, dari mana lagi kalau bukan anugerah dari Allah dan melalui wasilah malaikat kabar. Ini namanya harum di langit namanya nih, harum. Jadi akhirnya apa? Nabi selalu berpesan kepada para sahabatnya. Nah, ada kaitannya dengan Sayyidina Umar bin Khattab nih. Sampai ke Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi memberikan amanat ya. Suatu saat jika engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, sampaikan salamku kepadanya, termasuk kamu, mintalah doa kepada dia untuk apa? Supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memohon ampun. Kita kan kadang-kadang, Kiai doain saya Kiai biar sukses, Kiai doain saya Kiai, saya banyak dosa biar saya diampunin, biar saya jadi orang soleh. Nah, Nabi juga dulu menganjurkan nih wasilah ya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, kalau kita yakin dengan ayat ini, Nabi itu dari dulu udah ngajarin. Nabi mau ngapain? Minta doa kepada tabi'in ya, yang nggak pernah bertemu. Tapi apa ini wasilah? Biar kita tuh diajarkan berwasilah kepada orang. Kita tidak bisa jalan sendiri. Kita ini seorang manusia, hidup harus bersosial, termasuk berdoa. Harus memiliki wasilah juga. Benar bisa doa langsung sama Allah. Tapi Nabi memberikan metode dan cara yang beragam agar manusia, agar umatnya ini mengikuti apa yang dianjurkan oleh beliau. Oke, kata Sayyidina Umar, insya Allah. Nah, pada saat Rasulullah udah gak ada, makanya dari dulu Sayyidina Umar ini pernah punya tempat barak pasukan itu di Kufah juga ya. Sebelum Sayyidina Ali, Sayyidina Umar juga pernah bikin barak pasukan tuh di Kufah, di Irak kayak kalau zaman sekarang. Nah itu kalau ada pasukan-pasukan kiriman bantuan dari Yaman, suka nanya Sayyidina Umar, alaysa fikum Uwais Al-Qarni? Nih di antara kalian nih ada Uwais Al-Qarni apa enggak nih? Ditanya, wah nggak ada, banyak. Jadi setiap ada yang datang dari Yaman pasti Sayyidina Umar nanya, kenapa? Karena ada amanat dari Rasulullah, tolong sampaikan salam dan mintakan doa kepada beliau. Akhirnya Sayyidina Umar suatu saat bertemu, lalu ditanya, dia kan bertemu nih, udah ceritanya udah ketemu, ditanya, kamu Uwais Al-Qarni? Iya, saya Uwais Al-Qarni. Oke, dari Yaman? Iya betul. Qarn? Iya, oke. Anda punya ini. Jadi dikisahkan bahwa Uwais Al-Qarni itu punya penyakit kulit gitu ya. Jadi kan dikasih tanda-tanda gitu alamatnya. Tandanya begini, dia punya ibu, dia birrul walidain. Ditanya lagi Sayyidina Umar ya kan, kamu punya seorang ibu? Iya betul. Oh iya, berarti nggak salah lagi. Ada salam dari Rasulullah untuk kamu wahai Uwais Al-Qarni. Kemudian jangan lupa doakan kami ya. Doakan kami ya. Nah ini ceritanya seperti itu. Dia nggak pernah ketemu Nabi tapi memiliki kemuliaan.
Ini pelajaran yang harus kita petik nih. Tidak bertemu Nabi, tapi memiliki kemuliaan di sisi Nabi. Namanya masyhur di langit. Terus dari pelajaran yang satu lagi apa? Birrul waliden, ya. Jadi tunduk patuh kepada kedua orang tua. Kalau ada tinggal satu, ya kita tunduk patuh kepada ibu kita atau ayah kita. Kalau yang satu udah meninggal, ya kita doakan juga. Baca Yasin, ziarah ke kuburan, atau amal jariah yang pahalanya nanti kita titipkan untuk mereka. Nah, buat saudara-saudara, para pecinta Nusantara yang masih memikir kedua orang tua, jangan lupa tingkatkan birrul waliden kita. Patuh tunduk kepada mereka semua. Karena apa? Kita tidak akan pernah rugi kalau sudah birrul waliden. Apalagi sorga berada di al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Nah itu, ini kan pesan luar biasa ya. Ada kaitannya dengan perjalanan haji, dengan haji yang ramah lansia. Pokoknya luar biasa. Saya jadi banyak teringat pengalaman-pengalaman dulu ketika masih mengenyam, ya berjuang ya di beberapa negeri Timur Tengah, ke Mekah, ke Madinah kita ya. Bahkan ya alhamdulillah kita sempat juga melakukan perjalanan ke negeri-negeri para sahabat juga, para keturunan Rasulullah yang ada misalnya di negeri Irak ya. Itu luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa menampaki sejarah, mengkaji sejarah dari dekat, apa yang kita baca dari kitab, kita bisa hayati. Buat teman-teman mungkin yang belum mendapat rezeki dan kenikmatan, mudah-mudahan saya hanya bisa mendoakan bil wasilah, bil berkah, hubbina ila nabiyyin al-akram ya. Jadi berkat dengan wasilah kecintaan kita, ketundukan, kepatuhan kita kepada Rasulullah, semoga kita pun suatu saat ya, kita semua, Anda dan para pecinta kiai ini mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala, undangan haji. Tidak ada yang tidak mustahil di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah niat walaupun tidak punya uang, insya Allah kita pun bisa berangkat. Pokoknya rumusnya apa? Rumusnya itu tadi, kenali Nabi dengan baik, kenali bagaimana perjuangan keluarganya, perjuangan para sahabat, para tabiin. Di sana kita dapat banyak pelajaran bagaimana kita ini harus hidup. Dan di masa ini berarti apa? Kita harus tunduk patuh kepada para alim ulama yang ada di sekitar kita, ulama yang soleh ya, ulama yang betul-betul mendidik kita dengan ajaran-ajaran yang sangat ramah, tidak marah-marah, yang selalu merangkul dan tidak memukul ya. Itu pesan dari Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Luar biasa. Ya inilah mungkin sedikit cerita terkait tabi'in ya. Qadatut tabi'in min awliya'il muttaqin wa minas salihin. Uwais Al-Qarni. Semoga kita bisa menjadi Uwais Al-Qarni di zaman kita dan bisa mengikuti jejak Sayyidina Umar bin Khattab yang menyampaikan amanah dengan baik, mencari tabi'in yang dirindukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Betapa beruntungnya sekali lagi Anda yang mengenal Rasulullah, mengenal sahabat, mengenal keluarga Nabi, mengenal tabi'in dan selalu duduk dan bersimpuh bersama para alim ulama di bumi Nusantara, yaitu dari para kiai dan para habaib yang selalu menyampaikan dakwah yang ramah ya. Sekali lagi sekian, walafu minkum. Jika ada kata-kata yang salah itu semua bersumber dari diri saya, jika ada kata yang benar itu semua kembali kepada apa yang telah dibukukan oleh para alim ulama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.